Halo, apa kabar? Saya buat video kali ini untuk update 3 bulan setelah menjalankan kuliah S3. Dan saya di training sebagai ahli riset untuk jurusan Teknik Dirgantara atau Aerospace Engineering. Saya bisa bilang 3 bulan pertama itu sangat membingungkan. Dan saya harus belajar untuk mencari tahu sendiri. Karena memang training sebagai ahli riset itu harus bisa critical thinking ya. Dan di bulan pertama saya bertemu dengan supervisor saya dan supervisor saya itu memberi saya agenda. Jadi seperti agenda 3 tahun, dia mengharapkan saya untuk membuat apa dan harus hasilnya apa dan ada deadline-nya juga. Jadi ada tanggal-tanggal tertentu di mana saya harus memberikan laporan. Pertama-tama memang agak susah untuk mengerti bagaimana cara supervisor saya bekerja karena saya belum pernah bertemu dengan supervisor saya atau dosen pembimbing saya ini. Untuk mengenal orang itu sangat susah, apalagi beda kultur juga. Tetapi enaknya untuk bekerja di akademia itu bisa bertemu dengan orang dari banyak negara dengan level yang hampir sama. Jadi untuk saya bertemu dengan salah satu profesor terbaik di dunia, itu sangat jarang kan kalau bekerja di industri atau bekerja di perusahaan. Tapi kalau di lingkungan universitas itu saya bisa bertemu dengan ilmuwan yang sangat berpengaruh di bidangnya. Dan saya bisa berbicara dengan normal, bisa ada percakapan seperti, oh saya ada kesulitan untuk di masalah ini, bagaimana solusinya? Atau beliau nanti memberikan saya solusi yang mungkin saya tidak pernah tahu. Saya merasa beruntung karena saya bertemu dengan orang-orang yang mereka mau untuk memberikan ilmunya kepada saya. Untuk bulan kedua, saya ada di SE examination. Karena saya punya disleksia, jadi saya dapat komputer khusus. Juga tanggal 2 November lalu, saya didiagnosa kalau saya punya ADHD. Saya memang sudah tahu dari kecil kalau saya punya ADHD, tetapi tidak pernah bertemu dengan dokter. Dan tanggal 2 kemarin saya bertemu dengan dokter dan akhirnya didiagnosa kalau saya punya ADHD. Kalau misalnya Anda punya disleksia atau ADHD atau punya keduanya seperti saya, jangan pernah takut karena Anda pasti bisa berhasil. Anda pasti bisa melakukan hal yang mungkin orang lain bilang tidak mungkin. Anda pasti bisa. Memang sih itu susah, tetapi saya lihat mungkin karena setelah dewasa saya berpikir, oh ini yang bisa membantu saya, ini yang tidak saya suka, ini yang saya suka. Jadi menurut saya sih ADHD dan disleksia itu sebenarnya sangat menguntungkan saya karena saya berpikir dengan gambar. Saya bisa membaca pattern, jadi saya cuma melihat keuntungannya saja. Apalagi ya, untuk bulan ketiga saya dibayarin pergi ke London untuk datang ke expo dan conference. Expo-nya itu untuk melihat produk-produk di perusahaan. Jadi mereka banyak perusahaan drone, pesawat terbang, dan juga urban air mobility atau air taxi atau taksi terbang. Itu jadi saya datang ke sana selama 3 hari. Suami saya sebenarnya ikut karena kan saya dibayarin gratis. Terus suami saya ikut, jadi kita pergi ke restoran Indonesia juga. Karena saya kan jarang pergi ke restoran Indonesia. Terus apalagi ya, saya kena pilek 10 hari. Dan juga saya pindah rumah 3 minggu terakhir di bulan Oktober. Saya kerja untuk beberapa hari saja. Karena untuk melakukan riset S3 ini, kalau tidak ambil cuti, mungkin saya akan sakit lebih parah atau capek atau burnout. Jadi saya bisa bilang 3 bulan pertama itu memang untuk beradaptasi dari jadi perusahaan, terus kembali lagi ke kuliah, itu agak susah. Dan Oktober kemarin, saya itu dapat berita kalau saya lulus confirmation of candidate. Itu artinya saya lulus untuk 3 bulan pertama sebagai kandidat. Karena artinya selama 3 bulan ini, apapun yang saya lakukan itu, pakai bahasa Indonesia susah. Jadi selama 3 bulan ini, apapun yang saya lakukan, itu artinya berguna untuk saya melanjutkan riset di bulan selanjutnya. Oh iya, saya sempat bertemu dengan orang Indonesia
yang juga dapat beasiswa, tetapi dia dari ITB. Orang Indonesia ini duduk di sebelah saya waktu saya ikut training. Terus karena tahu namanya, akhirnya saya tanya, oh dari mana asalnya? Ternyata dia orang Indonesia. Jadi saya senang juga sih ketemu orang Indonesia, karena untuk saya bertemu dengan orang Indonesia itu, apalagi di lingkungan universitas, itu sangat berguna, karena tahu oh ternyata ada orang lain juga yang sama-sama melakukan pendidikan yang sama. Saya senang saja sih, tapi memang dari kuliah waktu S1, S2, S3, saya jarang ikut perkumpulan pelajar Indonesia karena memang saya tidak ada waktu, dan apalagi saya kuliah di sini dapat beasiswa semua, jadi mau tidak mau harus belajar. Karena kalau misalnya tidak lulus kan nanti ada masalah juga. Dan juga saya kuliah S3 ini karena pekerjaan impian saya, semuanya selalu bilang baru lulus S3 atau punya S3. Jadi mau tidak mau saya buat S3, dan juga saya bisa menginspirasi untuk rekan-rekan Indonesia atau adik-adik yang masih di sekolah. Misalnya Anda punya disleksia, atau Anda punya ADHD, atau punya keduanya seperti saya, Anda pasti bisa meraih impian-impian Anda. Anda tidak harus bagus di semua bidang, tetapi Anda harus bagus di satu bidang, dan itu malah Anda akan jadi ahli atau konsentrasi di satu bidang yang Anda suka. Selain itu, saya juga belajar untuk lebih sabar. Karena proses S3 ini, untuk mencari informasi itu seperti mencari informasi banyak sekali. Jadi seperti mencari jarum di dalam jerami, dan harus dipilah-pilah. Itu susah sekali. Untuk yang ingin belajar bahasa Inggris, silahkan lihat video saya, berbagi pengalaman yang sama, tetapi di bahasa Inggris. Dan ternyata saya itu dapat komen dari beberapa pelajar. Ada yang dari Amerika, mereka bilang, oh videomu itu sangat menginspirasi. Karena saya buat video bahasa Inggris itu cuma melatih saya untuk public speaking, karena saya biasanya agak malu untuk public speaking, dan saya sering terbata-bata dalam berbicara. Dan juga untuk diary saya. Jadi di sini saja, nanti saya update lagi. Dah.